Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita mengkoneksikan mikrotik yang kita punya, yaitu RB951, untuk masuk ke dalam sebuah internet dengan metode konfigurasi statik, ya gitu ya. Kemudian modemnya tidak memiliki password apapun. Nah, untuk mengkoneksikan mikrotik ke dalam internet ada dua metode. Yang pertama metode dengan wireless, kemudian yang kedua metode dengan kabel. Nah, nanti akan saya jelaskan kembali bagaimana caranya kita menggunakan uh, kabel untuk mengkoneksikan mikrotik ke dalam internet, gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut, ada topologi yang harus kalian pahami. Nah, di sini ada sebuah internet, gitu ya, ada sebuah internet, kemudian ada sebuah mikrotik dan ada sebuah PC yang saya gunakan untuk mengkonfigurasi router. Untuk mengkonfigurasi router mikrotiknya agar bisa terhubung ke internet dan juga komputer saya juga bisa masuk ke dalam internet. Oke, nah di sini ada catatan penting. Untuk internet sendiri saya menggunakan wireless gitu ya, WLAN. Nah, dengan SSID-nya Tutorin AJ. Kemudian ada IP gateway-nya 192.168.43.1. Ini harus kalian ingat. Dan wireless ini tidak memiliki password apapun karena di sini tidak dituliskan passwordnya. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya wirelessnya menggunakan password? Nanti akan kita bahas pada video tutorial selanjutnya. Nah, kemudian ada yang masuk ke dalam komputer gitu ya. Ada port dari mikrotik yang masuk ke dalam komputer yaitu melalui Ether 2. Ether 2 dengan IP pusatnya di Ether 2 itu 192.168.100.1/24. Nah, ini maksudnya apa? /24 ini adalah subnet masknya. Jadi ada beberapa komputer yang memiliki jadi settingan mikrotik harus seperti ini. Kenapa harus seperti ini? Supaya klien yang ada di dalam satu port ini bisa masuk ke dalam IP ini gitu ya. Nah, dia juga menggunakan static konfigurasi. Nah, selanjutnya ada perangkat yang harus kita tahu. Di sini ada mikrotiknya RB951, bentuknya seperti ini. 951 RB951. Angka 9-nya itu tipe mikrotiknya, kemudian 5-nya itu jumlah port dan satunya itu jumlah wirelessnya. Nah, kemudian saya menggunakan satu kabelan yang terhubung karena di sini yang terhubung ke komputer hanya satu pakai kabel. Yang ini saya pakai wireless gitu ya. Nah, ini ada penjelasan sedikit terkait dari RB951. Tadi RB951 tipenya tipe RB951 gitu ya. 9 itu adalah tipe dari mikrotiknya. Kemudian 5 itu adalah jumlah port yang ada di mikrotik tersebut gitu ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, di sini port pertama dia bisa masuk ke PoE in, kemudian Ethernetnya 2 sampai 4 dan 5 juga bisa sebagai sumber listrik untuk akses point yang selanjutnya gitu ya. Nah, satu itu adalah wireless yang ada di mikrotik ini. Nah, di sini ada powernya itu dia 24 volt, kemudian reset. Ini ada indikator powernya, di sini ada indikator ACT. Nah, ACT ini berfungsi ketika kita reset mikrotik ini secara hard reset gitu ya, bukan soft reset. Hard reset. Nah, ini ACT-nya harus muncul 2 kali blink baru dia bisa reset. Nah, kemudian ini ada dari gambar topologi ini. Nah, di sini ada gambarannya. Nah, yang terhubung ke dalam komputer saya itu adalah di Ether 2 mikrotiknya, di Ether 2 gitu ya. Di sampingnya PoE yang ini, di samping di sini yang saya masukin koneksinya. Nah, untuk selanjutnya ada beberapa step langkah gitu ya. Ada beberapa step yang harus kita tahu bagaimana caranya mikrotik kita terhubung ke internet. Yang pertama adalah open Winbox. Kita buka aplikasi Winbox gitu. Nah, kita buka aplikasi Winbox-nya. Nah,
secara default ketika kita baru beli Mikrotik gitu ya, ini Mikrotik sudah memiliki IP address, yaitu IP-nya 192.168.88.1 gitu. Nah, ini identitasnya Mikrotik, versinya 36.38 stable, boardnya RB951UI 2HND gitu ya. Nah, ini ada MAC address. Untuk pertama kali kita masuk di neckboard nih, adanya di neckboard. Kalau misalnya dia nggak ada, di refresh aja sampai dia muncul. Nah, gitu ya, sampai dia muncul. Nah, untuk pertama kita masuk ke MAC address. Masuk MAC address, loginnya admin, passwordnya kosongin aja. Nah, ini default dari dia. Gitu ya, loginnya admin. Kita coba connect. Connect. Oke. Nah, ini adalah tampilan dasar dari sebuah Mikrotik yang baru kita beli, gitu. Yang baru kita beli. Nah, di sini ada remove, ada source script, ada oke. Nah, untuk awal supaya kita lebih paham, kita klik oke aja. Kemudian kita reset konfigurasinya. Di step kedua itu adalah reset konfigurasi. Step kedua itu reset konfigurasi. Gitu ya. Kita reset konfigurasi, pilih yang no default configuration. Kemudian kita reset. Yes. Nah, kita tunggu beberapa saat. Oke. Di Mikrotik RB951 ini ada bunyinya. Bunyi ya, kalau di Mikrotik yang lain kayak RB941 itu tidak ada bunyinya gitu ya. Ini ada bunyinya. Dan Mikrotik ini biasanya digunakan di bisa di warnet, atau bisa kalian kalau mau bikin voucher internet di sekitar rumah gitu ya, kayak layaknya WiFi ID, itu bisa menggunakan ini. Nah, ada konfigurasi khususnya menggunakan, yang paling gampang itu menggunakan userman atau user manager. Nah, gitu. Oke, kita coba cek lagi sudah bisa masuk atau belum. Nah, ini biasanya 30 detik ke atas. Ya, kita tunggu sampai 30 detik ke atas. Nah, kita coba ya. Nah, ini kalau sudah kita reset no default konfigurasi, no default gitu ya. Ini IP address-nya jadi 0. Nah, perhatikan IP address-nya jadi 0. Kalau misalnya no default tapi IP address-nya masih ada, itu belum reset. Gitu ya, itu belum reset. Nah, kita masuk lagi pakai MAC address-nya. Kita connect. Oke, nah ini tampilan awalnya tidak ada apa-apa gitu ya. Kalau misalnya kita klik set, di quick set sendiri IP-nya 0 gitu. Netmask-nya masih berantakan. Nah, ini kita harus isi. Nah, isinya bukan dari sini langsung gitu ya. Kita pakai dengan yang cara agak rumit gitu biar kalian lebih paham. Nah, sebelum kita masuk ke settingan, kita harus pertama mengenablekan atau mengaktifkan wireless Mikrotiknya gitu ya. Nah, kita buka, adanya di mana? Adanya di interface. Buka interface, kemudian WLAN, ini masih silang, kita centang aja. Kita centang. Oke. Kemudian kita masukin IP address. Kita buat IP address dari WLAN-nya. IP, kemudian address, masukin plus. Nah, di sini ada WLAN 1. Kita masukin IP-nya 192.168.4 misalnya. Kemudian ada slash-nya 24. Nah, kenapa sih harus 192.168.43.4? Nah, ini kita mengikuti IP gateway yang dari WLAN. Nah, kalau gateway-nya 1, berarti yang di sini bukan gateway. Ini adalah klien. Nah, kliennya itu selain dari angka 1. Bebas, kalian mau masukin angka berapapun, yang penting bukan angka 43.1. Gitu ya. Kita masukin 43.4. Nah, slash 24. Kita masukin, apply. Oke. Nah, ini ada networknya 43.0. Ini udah default dari sananya. Nah, kemudian kita masuk lagi ke sini. Nah, setelah kita buat IP address,
gitu ya, setting IP WLAN-nya. Kita masuk scan to torrent aja. Nah, ini nama wireless saya yang tidak memiliki password apapun. Gitu ya, kita klik 2 kali di WLAN-nya. Kemudian kita masuk ke wireless. Nih, wireless. Kemudian kita scan. Nah, scan di sini start. Klik start. Nah, dia sampai nanti ada tutorial aja. Oh, udah muncul nih. Nah, kita connect saja, connect. Oke. Nah, ini sudah settingannya, sudah SSID-nya sudah tutorial aja. Apply, oke. Nah, di sini sudah running gitu ya. IP address. Kita coba cek lagi. WLAN-nya yang tadinya tadi miring kan ya? Tadi miring, sekarang aktif, jadi berdiri. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah setting IP route. Untuk internet dan gateway modem kita setting. Nah, caranya dibuka IP, kemudian routes, gitu ya. Nah, di sini WLAN 1 unreachable. Kita harus reachable kan. Kita plus. Nah, di sini masukin 0 gateway-nya 192.168.43.1. Kita ini di case, apply, unreachable. Dia harus reachable dulu. Tutorin aja. Oke, coba kita scan ulang. Kita start. Oh, mati. Oh ya, mati. Wireless hotspot saya mati. Jadi dia unreachable. Hotspotnya kita nyala. Nah, ini nyala. Kita connect lagi. Apply, oke. Tuh ya. Kita coba lihat IP routes-nya. Nah, dia sekarang reachable. Nah, tadi unreachable kenapa? Karena hotspot yang di handphone saya mati gitu. Jadi artinya dia harus aktif terus hotspotnya. Nah, reachable. Nah, kemudian selanjutnya kita setting DNS di MikroTik. Ya, kita buka IP DNS, kita setting sini, masukin angka 8888, kemudian 8844. Nah, DNS ini bebas, kalian mau masukin apapun. Kemudian kalau ini adalah IP dari Google, bisa IP Telkom dan sebagainya, gitu ya, tergantung kalian mau makainya yang mana, bebas. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita coba cek ping Google di terminal Winbox. Kita coba ya, apakah dia sudah terhubung atau belum. Nah, di sini ada new terminal, ya, new terminal. Kemudian buka MikroTik, kita ketikkan ping www.google.com. Kita coba ping, kita enter. Nah, dia sudah connect, gitu ya, dia sudah connect. Nah, atau mau coba ping www.detik.com. Nah, dia sudah connect ke internet. Oke. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita bikin. Nah, komputer kita sudah connect atau belum gini? Kita coba cek dulu ya. Kita coba cek, buka Firefox gitu ya. Ini masih belum connect. Koneksinya masih belum ada. Kemudian kita coba cek command prompt. Oke, kita ping 8888. Ternyata masih destination has unreachable. Nah, ini belum ada IP-nya. Komputer kita belum memiliki IP. Nah, makanya kita coba setting dulu. Nah, sebelum kita setting ke komputer, kita masuk lagi ke dalam MikroTik-nya, yaitu buat IP address untuk header 2. Header 2 yang tadi koneksi ke komputer, gitu ya, yang tadi koneksi ke komputer. Kita buka, bikin IP-nya. IP address. Kemudian plus di sini masukin header 2 yang aktif.
yang lainnya miring, dia tidak aktif. Nah, yang berdiri tegak. Kita masukin 192.168//24. Haruslah kenapa 1 gitu ya? Karena 1 ini saya fungsikan untuk gateway dari port yang ada di header 2. Kita apply, oke. Nah, kemudian di sini sudah muncul ya addressnya. Kemudian langkah selanjutnya apa? Kita setting firewall. NAT-nya masquerade gitu ya. Network address translation masquerade. Kita masuk ke IP firewall. Nah, kita NAT. Nah, di sini ada virtual host, NAT, mangle, roles, sebagainya. Gitu ya. Ini kita masuk ke NAT plus gitu ya. Di general kita masuk source NAT dan out interface-nya kita masukin ke pusat internet dari Mikrotik, yaitu WLAN 1 gitu ya. Kemudian actionnya kita kasih masquerade. Nah, untuk masquerade sendiri penjelasannya coba kalian searching apa itu masquerade. Yang saya pahami, masquerade itu difungsikan untuk menyetujui atau mengizinkan beberapa port untuk masuk ke dalam internet gitu. Itu secara singkatnya. Untuk secara lebih lanjutnya kalian pahami sendiri gitu ya. Nah, selanjutnya setelah firewall kita masuk ke setting IP komputer yang kita gunakan. Nah, ini sudah selesai. Kita masuk ke setting IP. Adanya di mana? Adanya di network. Nah, ini saya menggunakan Windows 10. Ya, jadi tampilannya seperti ini. Nah, network and sharing center. Nah, setelah network and sharing center, kita masuk change adapter setting. Nah, ini di sini ada 2 Ethernet, ada 3 sama WiFi gitu ya. WiFi nggak saya gunakan karena koneksinya pakai kabel. Kemudian yang Ethernet 2 ini adalah virtual box, bukan dari komputernya. Yang dari komputernya adalah yang Realtek PCI GBE Family Controller. Nah, di sini yang Realtek ya, kita klik 2 kali. Nah, masuk di sini. Kita coba details. Nah, ini IPv4 masih no connection, IPv6 juga no connection. Media setnya enable. Kita coba. Nah, di sini masih belum jelas IP-nya dan tidak sama dengan IP gateway yang dari header 2. Nah, kita masukkan caranya di properties, kemudian klik 2 kali IPv4. Nah, di sini masukin IP address-nya. IP address-nya kita masukkan 192.168.102. Kemudian subnet mask-nya defaultnya 192.168.101. DNS-nya 88888844. Nah, kenapa IP address komputernya harus beda? Nah, bukan IP-nya 1 gitu ya. Karena 1 ini sudah dipakai di header 2 gitu sebagai gateway. Nah, ketika kalian ingin menghubungkan ke header 2, harus menggunakan IP yang beda dari 1. Boleh berapapun, yang penting bukan 1 dan dari angka 2 sampai 254 dan bukan 255. Kalau 255 itu IP terakhir, itu subnet jatuhnya, jangan dipakai gitu ya. Nah, kita masukkan angka 2, jangan 2 deh, kita ganti jadi 10 aja biar kalian paham. 10. Oke, kita oke. Kemudian kita oke juga. Kita close. Nah, kita buka CMD lagi. Buka CMD-nya. Gimana? Sebelum itu kita coba. Nah, di sini langkah ping koneksi internet terminal komputer atau command prompt. Nah, kita sudah buka ping internetnya www.google.com. Nah, dia sudah bisa connect internet. Artinya seperti ini sudah bisa connect internet. Kita coba lagi ping www.tutik.com. Nah, dia juga bisa koneksi ke internet. Nah, sekarang kita coba masuk ke Mozilla atau Google Chrome. Kita coba refresh. Nah, dia masuk ke tampilan Google. Kita coba buka tadi detik
youtube.com. Nah, sudah bisa juga kebuka. Coba kita buka youtube.com. Nah, ini juga sudah bisa terbuka. Artinya komputer kita sudah bisa connect ke internet. Oke, mungkin sekian dari saya. Cukup sampai di sini. Nantikan video tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.